saya Irfan dari kelas semester 4 reguler STDL ini akan menjawab soal mata kuliah soal UTS mata kuliah filsafat dakwah diampu oleh Bapak Agung Solikin. Soal pertama ialah jelaskan apa hakikat dakwah berdasarkan asal kata dan asal sejarahnya sebagaimana dibahas pada materi awal. Oke, yang pertama, hakikat dari dakwah. Dakwah sendiri ialah sebuah anjuran atau bisa dikatakan sebuah tuntutan bagi umat manusia untuk umat Islam khususnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan seluas-luasnya. Nah, itu hakikat dakwah, itu mengajak agar orang-orang itu melaksanakan kebaikan dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian asal kata daripada dakwah itu berasal dari bahasa Arab, yang mana berasal dari da'a yad'u da'watan, yang arti dari kata itu adalah mengajak, menyeru, atau bahkan memanggil. Oke, soal yang kedua ialah jelaskan kenapa manusia beriman harus berdakwah. Seperti yang saya jawab pada soal pertama tadi, bahwasanya orang yang beriman pasti beragama Islam, dan orang yang beragama Islam tentunya menganut sunnah Nabi, yang mana Nabi Muhammad SAW sendiri diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menyebarluaskan ajaran Islam dan melarang umat manusia untuk melaksanakan kemungkaran dan mengajak seluruh umat manusia itu melaksanakan kebaikan. Nah, maka dari situ kita atau orang-orang yang beriman tentulah menganut ajaran itu dan melanjutkan estafet perjuangan daripada baginda Nabi Muhammad agar selalu senantiasa mengajak ke hal-hal yang baik dan melarang daripada melaksanakan hal-hal buruk. Kemudian nomor 3, sebutkan setidaknya 3 jenis cara berdakwah dan jelaskan maksudnya. Oh ya, dakwah itu banyak sebenarnya. Yang pertama bilisan. Bilisan itu seperti contoh kita menyampaikan sesuatu yang benar, atau lebih tepatnya pengajian. Bisa juga dalam hal ini seperti khutbah Jumat atau berceramah. Nah, itu dakwah bilisan. Ada juga dakwah bilhal, yang mana kita tidak banyak berbicara, akan tetapi kita langsung mencontohkan kepada masyarakat ataupun teman sekitar dan lain-lain. Intinya dakwah bilhal itu kita melaksanakan mencontohkan secara langsung. Seperti halnya Nabi Muhammad itu, beliau tidak melulu berdakwah dengan bilisan, tidak melulu. Makanya hadis itu tidak melulu ada kalanya qala Nabi, tapi ada kalanya hadis itu para sahabat itu melihat Nabi Muhammad melaksanakan ini. Nah, itulah contoh daripada dakwah bilhal. Nah, kemudian yang ketiga itu selain yang pertama tadi dakwah bilisan, yang kedua dakwah bilhal, yang ketiga itu bisa dakwah bil mal, yang mana saat contoh seperti pada zaman dahulu itu Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah itu beliau bukan seorang dai, bukan juga seorang penceramah ataupun pengajak lah, tapi beliau itu merupakan seorang saudagar kaya pada zaman itu, yang mana dari kekayaannya itu dapat membantu Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Nah, itu contoh daripada dakwah bilmal. Bukan berarti kita tidak bisa, kita pun bisa. Kita memiliki harta yang tidak begitu melimpah, tidak sama seperti Sayyidah Khadijah, tapi kita bisa menggunakan contoh semisal kita punya motor, kemudian ada teman kita yang pengen menghadiri pengajian atau pengen mengadakan pengajian. Nah, bisa dengan dengan kemampuan kita memberikan pinjaman motor kita, bensin dan motor kita, kemudian itu bisa menjadi satu nilai dakwah bilmal, seperti itu kiranya. Nah, kemudian soal nomor 4, dari mana saja sumber konten dakwah bisa diperoleh? Sangat banyak sebenarnya ya, apalagi sekarang itu era digitalisasi sungguh sangat
tidak bisa terelakkan dari mulai usia anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia itu sekarang sudah bisa mengakses yang namanya digital. Nah, dari digital sangat gampang diperoleh dari pengajian. Mungkin ada kalanya pengajian mingguan, pengajian misalkan satu minggu sekali atau pengajian bulanan. Nah itu bisa menjadikan sumber konten dakwah, yang mana pengajian itu diabadikan kemudian diupload di sebuah platform digital. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari saya selaku dalam menjawab UTS mata kuliah filsafat dakwah. Atas segala kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.